Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada yang minta dijelaskan tentang adab-adab yang perlu dipersiapkan ketika menyembelih udhiyah. Oke, ini penting untuk kita bahas karena satu ibadah ketika diilmui dengan adab yang baik, dengan tata cara yang baik, tentu pahalanya akan berbeda dengan ibadah yang asal-asalan dilakukan tanpa adab seperti itu. Nah, mengenai pertanyaan ini saya akan membaginya menjadi 2 poin. Yang pertama tentang adab-adab sebelum penyembelihan. Yang kedua nanti adab ketika penyembelihan, begitu. Nah, yang pertama tentang adab-adab sebelum penyembelihan. Seyogianya, yang pertama ya, bagi orang yang mau berudhiyah tidak memotong kuku kecuali setelah hewan tersebut disembelih. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah." Kalau kalian melihat hilal dzulhijjah, artinya sudah masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kamu mau melakukan udhiyah, fal yumsik an sya'rihi wa azfarih, maka hendaknya jangan memotong kuku terlebih dahulu, jangan memotong rambut terlebih dahulu bagi orang yang hendak udhiyah. Ketika sudah masuk awal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, sampai hewan tersebut disembelih. Jadi singkat kata, kalau mau motong rambut, mau motong kuku sebelum Dzulhijjah sekalian, atau kalau sudah masuk Dzulhijjah padahal Anda mau berkurban, sebaiknya jangan memotong kuku ataupun rambut terlebih dahulu. Ya, tujuannya pasti supaya rambut ataupun kuku tadi menjadi pemberat amal, ikut menjadi bagian dari anggota tubuh yang mendapatkan pahala dari udhiyah tersebut. Oke, adab yang kedua, sebaiknya hewan kurban tersebut diikat, dirawat dengan baik di rumah syukur orang yang berudhiyah atau tempat di mana mau berudhiyah. Artinya diikat dengan baik, kemudian diperlakukan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Kenapa? Ini merupakan bagian dari pengamalan firman-Nya Allah Ta'ala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk syiar Allah itu adalah udhiyah, fa innaha min taqwal qulub, itu bagian dari ketakwaan hati. Artinya selama 3 hari, 4 hari kita menyiapkan hewan udhiyah di rumah kita, kita rawat dengan baik, kita kasih makan yang baik, kita perlakukan dengan baik, itu semuanya akan menjadi kebaikan yang menjadi salah satu tanda kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika pelaksanaan sebaiknya kita ikut menghadiri. Jadi misal Anda adalah orang yang berudhiyah, kalaupun Anda mampu, sebaiknya Anda menyembelih sendiri. Tapi kalau Anda tidak mampu, misal dia seorang perempuan atau seorang laki-laki tetapi tidak berani menyembelih sendiri, maka meskipun tidak menyembelih sendiri, kita dianjurkan untuk menyaksikan. Jadi menyaksikan proses penyembelihan, begitu. Dikatakan dalam sebuah riwayat Al-Imam Imran bin Husain dan diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Al-Baihaqi dan Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatik." Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikan udhiyahmu. Fashhadiha, saksikanlah udhiyah itu, fa innahu yughfar laka, sungguh engkau akan diampuni oleh Allah inda awwali qatratin min damiha, mulai darah menetes ke tanah, dosa-dosamu akan diampuni. Kullu dzambin amiltihi, setiap dosa-dosa yang pernah kamu amalkan akan diampuni oleh Allah, bahkan sejak tetes darah pertama dari hewan tersebut. Jadi sunnah bagi orang yang berudhiyah untuk menyaksikan hewan yang akan disembelih seperti itu. Nah,
Ini bagian yang pertama, bagian sebelum proses penyembelihan. Nah, yang berikutnya proses penyembelihan itu sendiri. Nah, dalam mazhab Syafi'i secara ta'did ya, secara mu'addad, secara terperinci disebutkan ada 5 hal. Yang pertama, at-tasmiyah bil basmalah, sebelum menyembelih untuk membaca bismillah. Yang kedua, membaca as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, istiqbalul qiblah bidzabihah. Hewan penyembelihannya itu dihadapkan ke kiblat. Kalau dalam konteks Indonesia barangkali kepalanya taruh utara, ekornya taruh selatan, dan hewannya ini dimiringkan menghadap ke kiblat. Kemudian yang keempat, wat takbir qabla tasmiyah au ba'daha. Sebelum takbir, kan biasanya rame-rame tuh disunahkan untuk membaca takbir, atau ba'daha, setelah penyembelihan membaca takbir bersama-sama. Yang kelima, wa du'a bil qabul. Setelah disembelih maka didoakan. Fayaqulu az-zabih, orang yang menyembelih ataupun yang berkorban membaca doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Ya Allah, ini adalah udhiyah, hewan darimu, wa ilaika, dan aku persembahkan untukmu. Artinya apa? Kita bisa berkorban hakikatnya adalah fadl. Ini adalah pahala dari Allah, ini adalah kelebihan dari Allah, maka kita berikan kepada Allah supaya kita mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu sedikit sunnah-sunnah yang berkaitan dengan proses penyembelihan. Semoga ibadah kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teman-teman yang tahun ini belum ditakdir untuk berkorban, semoga dimudahkan untuk berkorban di tahun-tahun yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.